Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Rahmawati dari Fakultas Kesehatan Prodi Administrasi Rumah Sakit dengan NPM 203050036, kelas MRS R3120. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang penciptaan alam dan manusia menurut Al-Quran. Hal pertama yang harus kita ketahui yaitu pengertian alam semesta. Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan kata alam sebagai segala sesuatu yang ada selain Allah. Alam merupakan jamak yang tidak memiliki bentuk mufrad. Al-awalim berarti berbagai macam makhluk yang ada di langit, bumi, daratan maupun lautan. Dan setiap angkatan dalam kurun zaman atau generasi juga disebut sebagai alam. Menurut Ibnu Katsir, kata alam berasal dari al-alam atau tanda, karena alam merupakan bukti yang menunjukkan adanya pencipta dan keesaannya. Menurut para ulama, alam didefinisikan sebagai segala sesuatu selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, para filosof muslim mendefinisikannya sebagai kumpulan jauhar yang tersusun dari madat atau materi dan surot atau bentuk yang ada di bumi dan di langit. Dengan demikian, kata ini menunjukkan banyaknya alam yang diciptakan dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagian darinya tidak diketahui oleh manusia sesuai penjelasan Quran Surat An-Nahl ayat 8. Selanjutnya ada penciptaan alam semesta. Alam adalah segala sesuatu yang ada atau yang dianggap ada oleh manusia di dunia ini selain Allah beserta zat dan sifatnya. Alam yang dibedakan menjadi dua jenis, diantaranya adalah alam goib dan alam syahadan, yang dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai alam semesta. Alam semesta merupakan ciptaan Allah yang diurus dengan kehendak dan perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan alam semesta ini dengan susunan yang teratur dalam aspek biologi, fisika, kimia, dan geologi, beserta semua kaidah sains. Definisi dari alam semesta itu sendiri adalah segala sesuatu yang ada pada diri manusia di luar dirinya yang merupakan suatu kesatuan sistem yang unik dan misterius. Menurut pandangan Al-Quran, penciptaan alam semesta dapat dilihat pada surat Al-Anbiya ayat 30 yang bunyinya, "Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka, mengapakah mereka tiada juga beriman?" Teori Big Bang dan Al-Quran. Teori Big Bang yaitu teori yang terbentuknya alam semesta yang menyatakan bahwa pada awalnya alam semesta merupakan satu kesatuan. Kemudian terjadi ledakan besar yang menghasilkan pecahan-pecahan dan meluas. Teori Big Bang adalah teori penciptaan bumi yang paling diakui di era modern ini. Kesesuaian yang harmoni antara Al-Quran dan teori Big Bang adalah suatu hal yang tidak dapat dielakkan lagi. Hal ini sudah dijelaskan Allah dalam Al-Quran 1400 tahun silam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30, "Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu kesatuan yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tidak juga beriman?" Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Dari ayat tersebut, terlihat jelas kesesuaian antara ayat Al-Quran dan teori Big Bang. Persamaan keduanya tidak dapat dihindari. Disebutkan bahwa kata rak dalam bahasa Arab menunjukkan sebagai suatu yang padu, bercampur, dan bersatu. Kata itu digunakan untuk menyebut dua zat yang berbeda yang bercampur menjadi satu. Sekarang tentang penciptaan manusia. Manusia adalah makhluk terbaik ciptaan Tuhan. Manusia dalam redaksi ayat Al-Quran mempunyai beberapa istilah seperti Al-Nas, An-Nis, Al-Insan, dan Bani Adam. Dari istilah-istilah tersebut, sebagian maknanya bisa terungkap yang memberi informasi tentang asal penciptaan manusia dan perilakunya. Eksistensi manusia secara umum berperan sebagai hamba Allah, Abdullah, dan sebagai pengayom atau pemakmur di permukaan bumi. Khalifah Allah.
Manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah, dari lumpur hitam yang diberi bentuk dari tanah kering seperti embikar, kemudian disempurnakan olehnya dan ditiupkan kepadanya ruh darinya. Lalu seluruh malaikat pun bersujud kepada manusia kecuali iblis. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia karena diangkat sebagai khalifah Allah yang bertugas untuk memakmurkan bumi atas dasar ketakwaan. Manusia sendiri yang terdiri dari tubuh, akal, dan ruh juga mempunyai asal-usul yang diterangkan dalam Al-Quran seperti Al-Mu'minun dan beberapa surat lain serta dalam beberapa hadis. Kemudian, Al-Quran menginformasikan bahwa ada dua macam proses penciptaan manusia, yaitu penciptaan secara primordial, yaitu berkaitan dengan penciptaan manusia pertama, yakni Adam alaihissalam, dan penciptaan seluruh manusia sebagai generasi Adam alaihissalam. Tahapan primordial. Manusia pertama yaitu Adam alaihissalam diciptakan dari altin atau tanah, al-turab atau tanah debu, minsyal atau tanah liat, min hamain masnun atau tanah lumpur hitam yang busuk, yang dibentuk Allah dengan seindah-indahnya. Kemudian Allah menyiapkan ruh darinya ke dalam diri manusia tersebut. Quran Surat Al-An'am ayat 2, Al-Hijj ayat 26, 28, 29, Al-Mu'minun ayat 12, Al-Rum ayat 20, dan Ar-Rahman ayat 4. Kedua, disebut dengan tahapan biologi. Penciptaan manusia selanjutnya adalah melalui proses biologi yang dapat dipahami secara sains empirik. Di dalam proses ini, manusia diciptakan dari intisari tanah yang dijadikan air mani atau nutfah yang tersimpan dan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian nutfah itu dijadikan darah beku atau alaqah yang menggantung dalam rahim. Darah beku tersebut kemudian dijadikannya segumpal daging atau mudghah, dan kemudian dibalut dengan tulang belulang yang kepadanya ditiupkan ruh. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim menyatakan bahwa ruh dihembuskan Allah Subhanahu wa taala ke dalam janin setelah ia mengalami perkembangan 40 hari nutfah dan 40 hari alaqah dan 40 hari mudghah. Fase-fase dalam proses pembuatan manusia, yaitu fase tanah. Diterangkan dalam Quran Surat Asy-Syadd ayat 71. Yang kedua ada fase nutfah atau air mani, diterangkan juga dalam Quran Surat Al-Fatir ayat 11. Nutfah juga bisa diartikan sebagai campuran antara spermatozoa laki-laki dan sel telur perempuan. Yang ketiga ada fase alaqah, yaitu segumpal darah. Fase alaqah adalah fase pembentukan organ tubuh. Saat itu zigot sudah mempunyai sifat aluk atau bergantung. Disebut alaqah karena ia bergantung di dinding rahim. Fase ini juga merupakan fase persiapan untuk membentuk atau menggambar organ-organ janin. Pada fase ini, janin akan membentuk organ-organ genital baik berjenis laki-laki ataupun perempuan. Yang keempat yaitu fase mudghah atau segumpal daging. Penamannya mudghah ialah karena saat diteropong bentuknya seperti segumpal daging. Pada fase ini juga terbentuk suatu lempengan daging merah yang disebut plasenta. Fase mudghah ini berakhir dengan peniupan ruh yang terjadi pada hari ke-120 atau bisa sebelum atau sesudahnya. Sebagaimana yang dicatat dalam hadis Nabi, kemudian menjadi mudghah seperti itu, lalu Allah mengutus malaikat kepadanya dan meniupkan ruh ke dalamnya. Yang kelima ada fase izam atau tulang. Salah satu bagian dari ruas mudghah ini akan berubah menjadi jaringan-jaringan tulang untuk membentuk tulang punggung dan struktur tulang lainnya. Yang keenam ada fase kisah al-izam bilam, pembungkus daging. Pengungkapan fase ini dengan kisah yang berarti membungkus dan lam daging diibaratkan pakaian yang membungkus tulang. Fase pembungkusan tulang dengan daging dimulai pada akhir minggu ke-7 dan berlangsung hingga akhir minggu ke-8. Terakhir ada fase insya, pembentukan manusia. Pertumbuhan di fase ini semakin cepat dibandingkan sebelumnya. Janin pun berubah menjadi ciptaan dalam bentuk lain. Untuk kepala, tubuh, dan organ lainnya mulai seimbang. Organ-organ dan sistem-sistem mulai berkembang untuk menjalankan fungsinya. Janin mulai disiapkan untuk menerima kehidupan di luar rahim.
Al-Quran menegaskan kualitas dan nilai manusia dengan menggunakan 3 macam istilah yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu Al-Insan, An-Nas, Al-Bashar, dan Bani Adam. Insan berasal dari kata nasia yang artinya lupa, menunjukkan adanya hubungan dengan kesadaran diri. Manusia disebut Al-Insan karena kecenderungannya akan sifat pelupa sehingga memerlukan teguran dan peringatan. Anas merupakan kata jamak dari kata al-insan. Kata ini digunakan untuk menunjukkan sekelompok manusia, baik dalam arti jenis maupun sekelompok tertentu dari manusia. Al-Bashar dipakai untuk menyebut semua makhluk, baik laki-laki maupun perempuan, baik satu maupun banyak. Kata al-Bashar adalah jamak dari kata basyaroh yang artinya kulit. Al-Bashar dipakai untuk menunjukkan dimensi alamiahnya yang menjadi ciri pokok manusia pada umumnya, seperti makan, minum, dan mati, sehingga manusia disebut Al-Bashar. Karena manusia cenderung perasa dan emosional, sehingga perlu disabarkan dan didamaikan. Yang terakhir ada Bani Adam, karena dia menunjukkan asal-usul yang bermula dari Nabi Adam alaihissalam, sehingga dia tahu dan sadar akan jati dirinya. Misalnya, dari mana ia berasal, untuk apa ia hidup, dan kemana dia akan kembali. Penggunaan istilah Bani Adam menunjukkan bahwa manusia bukan hasil dari evolusi makhluk hidup antropos. Nah, yang terakhir ada tugas manusia di bumi. Tugas manusia sebagai Abdullah yaitu hamba Allah. Tugas manusia sebagai Abdullah merupakan realisasi dari mengemban amanah dalam arti memelihara beban atau tugas-tugas kewajiban dari Allah yang harus dipatuhi. Kalimah la ilaha illallah atau kalimat tauhid dan atau makrifah kepadanya. Tugas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi antara lain menyangkut tugas mewujudkan kemakmuran di muka bumi serta mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di muka bumi dengan cara beriman dan beramal soleh. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, apabila ada sesuatu yang kurang jelas. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.